dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Father's Love. Puji Tuhan, kita boleh bergabung di hadirat Tuhan bersama kita beribadah di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita satu hati ucapkan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah dan rahmat yang Tuhan limpahkan. Sepanjang minggu ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan buat kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang boleh berada di tempat ini Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Engkau Tuhan. Engkau yang nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan, sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sangat mempesona untuk kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan dengan penuh iman. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Kau membuatku berharga di matamu. Angkat pujian ini dengan penuh iman. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan terima bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan lagi. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mataku. Biar jemaat angkat pujian ini. Kau selalu. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat lagi pujian ini. Ku mau selalu
Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan pujian, angkat suaramu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. dalam hadiratnya kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan, haleluya. Kau Raja segala raja, layak kami puji, Kau yang kami sembah. Kau yang hadir di tempat ini, Kau yang layakkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Sembah Dia. Kami angkat pujian kami, biarlah setiap yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kami bersyukur, senantiasa bersyukur. Kau yang layak terima pujian, layak kami sembah. Oh, haleluya.
dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yes. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan lebih dahsyat. Kau Allah yang besar, ajaib. Yes Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mengundang para jemaat bersama-sama kita menaikkan syafaat kita pada hari ini. Kami minta iringan musik gitar untuk mengiring doa syafaat kami. Kita memuji, kita naikkan puji dulu untuk para pengerja. Kami mohon untuk mengangkat pujian doa kita syafaat ini. Ya Aba ya Bapa, kami mohon iringan musik diiringkan. Ya Aba ya Bapa, angkat pujian kita, naikkan pujian kita, naikkan syafaat kita bersama-sama, naikkan doa-doa kita pada hari ini bersama-sama di tempat ini. Ya bersama-sama ya segala oh ya oh ya
Bapa ya rabasara rabase. Oh ya Bapa ya rabasara rabasara. Oh ya Bapa ya Bapa yang Maha Kudus, pada hari ini kami naikkan doa kami. Dengarlah Bapa setiap hati yang ada di tempat ini. Biarlah Bapa menjamah seluruh hati di tempat ini. Biarlah hati yang berdoa di saat ini Bapa, untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kami. Biarlah kami menyampaikan semuanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Roh. Bapa ya Aba yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu karena memberi kami napas hidup sampai hari ini. Tuhan menganugerahkan kami usia dan kesehatan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga berikan berkat melimpah pada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan berkati. Terima kasih ya terpujilah nama-Mu Bapa. Hadirlah di tengah kami ya Roh Kudus. Jamati kami, berkati semua keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini Bapa. Berkati semua anak-anak yang hadir juga di tempat ini. Berkati semua orang tua yang ada di tempat ini. Pulihkanlah segala hubungan suami istri yang ada di tempat ini. Tuhan kami memohon, Tuhan juga jamah hubungan keluarga orang tua dengan anak. Pulihkan Tuhan, pulihkan juga hubungan kami dengan sanak saudara kami. Pulihkan juga dengan saudara-saudara kandung kami. Pulihkan juga kami dengan mertua, dengan ipar-ipar kami. Pulihkan kami semua Bapa, hubungan kami. Biarlah kami melepaskan pengampunan. Lepaskanlah kami dari rasa kepahitan. Lepaskan kami dari rasa dendam, rasa iri hati, dengki. Biarlah kami mengasihi Bapa satu sama lain di tempat ini. Ya Aba ya Bapa, kami memohon juga Bapa pada saat ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Pak Erson. Tuhan jamah bibir hatinya. Tuhan membuka hikmat bagi Pak Erson untuk menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Biarlah isi hati Tuhan tersampai dengan Roh Kudus, mengisi bejana-bejana hati kami yang masih kosong, mengisi hati kami yang masih terluka, mengisi hati kami yang masih mencari apa yang ingin Tuhan lakukan. Ya Aba ya Bapa, berkati juga kota Palangkaraya ini. Biarlah menjadi kota yang diberkati, biarlah menjadi kota yang menjadi tempat kemuliaan Tuhan terpancar melalui anak-anak-Mu yang berada di kota Palangkaraya ini. Biarlah para pendoa-Mu Tuhan selalu
mengangkatkan mesbah doanya, mengangkat menara doanya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat di masing-masing rumah tangga, di masing-masing gereja, di masing-masing tempat dimanapun mereka berada, terutama di gereja FLC Palangkaraya ini Bapa. Biarlah FLC Palangkaraya ini menjadi berkat-Mu, menjadi saluran kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu untuk menampung hati-hati yang terluka, menampung orang-orang yang rusak, yang tidak berdaya, yang tidak tahu kemana arah mereka mencari Tuhan. Biarlah FLC Palangkaraya ini menjadi tempat wadah untuk bengkelnya Tuhan, untuk memperbaiki orang-orang yang rusak, orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang tidak tahu kemana dia mencari Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah kami dipakai para pengerja, para hamba Tuhan, para singer, para WL, worship leader, para pemain musik, hamba imam musik, para multimedia, dan juga mengatur sound. Juga Tuhan pakai tangan-tangan mereka ini jadi berkat, menjadi kekuatan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan mereka. Bukan saja di gereja ini Tuhan, tapi dalam kehidupannya dia akan memancar kasih Tuhan, memancar kemuliaan Tuhan, terpancar dalam kehidupan kami lepas pribadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terpuji-pujilah namamu Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Sapa kiri kanannya, Tuhan Yesus memberkati. Kasih senyum yang terbaik kiri kanannya. Kalau kita memang betul-betul bersukacita. Amin. Kita angkat pujian kita. Karena ada sukacita di tempat ini. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Jadi dengan penuh sukacita lagi. Kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
sekali lagi dengan penuh sukacita. Amin. Yes, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan lagi haleluya. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Yes Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sampai patah semangat kita. Amin. 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 Haleluya. Masih dalam tetap berdiri, kita angkat pujian lagi dengan penuh sukacita. Karena kita selalu ingin bersyukur dengan Tuhan. Jadi selalu tetap bersukacita. Nyatakan syukur kita dengan pujian itu dengan penuh dahsyat. Amin. Kami ingin lihat Bapak Ibu tepuk tangan yang mana untuk Tuhan Yesus. Jangan patah semangat, jangan ada yang layak. Amin. Yes. Katakan. Kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yes. Jangan malu-malu menari untuk Tuhan Yesus. Yes. Katakan sekali lagi. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Katakan lagi, tak akan berhenti. Yes. Sama-sama kita katakan. Ku berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Ku tak akan berhenti memuji,
Yesus, haleluya. Silahkan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Angkat pujiannya dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau angkat pujian yang lebih lagi Tuhan. Yes Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hatiku. dengan segenap jiwa kami Tuhan. Aku mengasihi Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Ini seruan kami Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap Kami jiwa. merenungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bicaralah lewat firman-firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Sehingga tidak satu pun terlewat firman-Mu, perkataan-Mu yang menuntun kami, mengajar kami. Engkau urapi juga hamba-Mu, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Di suasana Paskah masih kita, saudara. Walaupun di hari ke-7 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah memperingati. Kita tahu hari Paskah ini hari yang luar biasa bagi orang percaya, orang Kristen. Bahwa di hari Paskah ini melebihi hari-hari yang, karena apa saudara? Di Paskah ini hari kemenangan kita atas segala maut, dosa yang sudah menimpa kita. Jadi pagi hari ini saudara, di ibadah Minggu 17 April 2024, yaitu tema kita, ya ini ibadah kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Jadi di sini saudara, karena suasananya masih suasana Paskah, yaitu saya mengaitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita kuat. Amin saudara. Jadi di pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kebenaran tentang firman Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan dan kebangkitan orang percaya. Jadi kalau kita tahu Tuhan ini mengorbankan dirinya hanya untuk kita saja. Jadi kita perlu bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan kita yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, karena Dia mengasihi kita. Jadi pagi hari ini saudara, kita sama-sama belajar biar kita mengerti, karena di luar sana hanya kita tahu kebangkitan, apa itu kebangkitan Tuhan kita. Pagi hari ini kita harus tahu untuk apa Tuhan bangkit. Next. Ya. Yang pertama saudara, di tema kita hari ini, ya. Di mana Yesus setelah di mana Yesus setelah kematian 3 hari. Yang pertama kita bisa ada pertanyaan di sini saudara, di mana Yesus setelah kematiannya 3 hari. Jadi dalam 3 hari ini saudara, kita awali dengan kita membaca di kitab Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Amin saudara. Sebelum Yesus mati dikuburkan, sudah di kitab Yunus nabi-nabi sudah mencatat. Di mana? Di perut bumi. Ini ada ilustrasi gambar di dalam suatu gua di perut bumi saudara. Semua memiliki makna. Dia datang, dia dilahirkan, dia disalibkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Saya sengaja membawa tema hari ini terus-menerus berlanjut karena suasana Paskah.
Karena saya rindu kita sama-sama belajar mengerti maksud Tuhan. Apa tujuannya? Bukan kata orang, tetapi kata firman Tuhan, kata Tuhan itu sendiri. Ada apa dengan 3 hari? Selalu diperkatakan 3 hari. 3 hari Yunus di dalam perut, begitu juga Tuhan Yesus sebelum dia bangkit, 3 hari dia di perut bumi. Jadi di sini saudara, inilah pengorbanan Tuhan kita. Kenapa dia harus mati, bangkit? Karena kita harus tahu, kita sama-sama belajar pagi hari ini. Semua memiliki makna. Dari kitab Kejadian per Kejadian sampai dengan Wahyu. Penggenapan-penggenapan dari kitab-kitab kalau kita belajar, kita renungkan, kita kaitkan semua. Banyak yang kita tidak sadar. Maksud Tuhan, dia mati buat apa? Ini saudara, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan di perut bumi itu sudah, saya hanya menceritakan hal ini sebelum dia lahir, bahwa sudah di kitab Yunus, bagaimana Yunus 3 hari di dalam perut ikan, hanya untuk apa saudara? Hanya untuk menyelamatkan satu kota dari murka Tuhan Allah kita. Begitu juga Yesus. Dia mati, kenapa dia tidak langsung bangkit? Kenapa dia bisa mati? Dia kan Tuhan. Sama seperti Yunus, kenapa dia masuk perut ikan? Dia harus menyampaikan berita Injil pertobatan untuk saudara-saudaranya agar diselamatkan Tuhan. Begitu juga Yesus harus menjalani semua proses. Kemarin kita terakhir waktu saya di Paskah menyampaikan sampai kematiannya, sampai bait Allah terbelah yang buatan tangan manusia. Ini menyambung, saya sengaja menyambungkan biar tuntas Paskah ini supaya bukan hanya ritual, hanya sekedar kita mengingat, tetapi kita tidak merenungkan, kita tidak mengerti maksud Tuhan dalam Paskah ini. Padahal hari Paskah ini luar biasa bagi kita, hari yang begitu kemenangan buat kita orang Kristen, orang percaya. Jadi di sini saudara, seperti Yunus menyelamatkan satu kota, dia menyampaikan berita Injil pertobatan, banyak orang-orang bertobat. Begitu juga Yesus 3 hari 3 malam sebelum dia bangkit. Next, kebetulan anunya ini kebawa Pak Marbun kelihatannya. Jadi bisa next. Yang kedua, ya. Ini ada pertanyaan lagi. Siapakah yang dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus? Ini saudara. Ketika Yesus dibangkitkan, dia tadi sudah mati saudara. Masuk ke perut bumi. 3 hari 3 malam. Siapa yang bersama-sama dia bangkit? Kita bisa kitab Matius pasal 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka dengan banyak orang kudus yang telah sebentar saudara. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Selanjutnya, dan sesudah bangkit Yesus merupakan saudara, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Amin. Kenapa tidak diceritakan orang-orang kudus ini? Siapa sih mereka? Bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus. Jelas Alkitab mencatat di kitab Matius, dia tidak bilang orang Farisi, orang Saduki, tetapi dia bilang orang-orang kudus.
Di dalam kematian Tuhan, kebangkitan bersama-sama, tidak menunggu lama. Orang-orang kudus, siapa itu orang-orang kudus? Yang sudah mati. Kuburannya terbuka. Dan menampakkan diri kepada manusia. Cuma tidak tercatat siapa orangnya. Tidak ada yang kenal. Karena berapa ribu tahun yang silam, para nabi yang mendului kita. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Ini contoh orang-orang kudus yang dipakai Tuhan. Tetapi tidak ada satupun yang mengenal. Karena kalau dari jarak pun berapa ribuan tahun, saudara. Dia bangkit menampakkan diri. Jadi ini saudara, kita harus tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan itu. Dan tujuannya apa? Yesus bangkit. Semua dicatat. Jadi di sini saudara, kenapa kita harus ada di gereja? Kenapa kita ada di persekutuan? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Kenapa kita harus merenungkan siang dan malam firman-firman Tuhan? Karena kita ingin belajar taat. Bagaimana firman Tuhan itu? Supaya kita bisa mengikuti jejak para orang-orang kudus. Amin, saudara. Jadi di sini siapa yang tidak mau terangkat dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa kita harus ke gereja? Salah satunya karena kita mau terangkat, bangkit. Ini jelas, saudara. Jelas. Orang-orang kudus. Makanya kita diajarkan, dituntun. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai standar-standar Tuhan, kekudusan yang diisyaratkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan, sia-sia selama ini kita memiliki KTP orang Kristen. Karena tidak ada label. Kuburannya terbuka, dia bangkit. Tidak ada label. Labelnya adalah apa? Orang-orang kudus. Ini Alkitab mencatat, saudara. Inilah standar yang kita harus kejar. Karena kita mau mengikuti Yesus. Rugi, saudara. Kita harus bangkit kalau kita kaitkan dengan kekuatan baru. Karena dengan kebangkitan Tuhan kita memiliki kekuatan baru. Bangkit daripada keterpurukan, bangkit daripada problema, bangkit daripada masalah, bangkit daripada keterpurukan ekonomi. Harus bangkit dengan kematian. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita sudah mengaku percaya. Lalu kita tidak mendapatkan itu. Rugi kita, saudara. Makanya di sini saudara, kita bagaimana kita bisa mengikuti di mana-mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Supaya kita mengikuti, menyesuaikan standar Tuhan. Jadi di kebangkitan Tuhan ini, semua memiliki makna, arti. Untuk kita, saudara. Artinya kalau kita tidak mampu mengikuti standar, spek Tuhan, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, kita tertinggal. Tertinggal, saudara. Tuhan tidak melihat bagaimana hebatnya kita khotbah, bagaimana hebatnya kita berdoa. Bayangkan Musa yang memilih urapan bisa membelah lautan, tidak sampai tanah perjanjian, saudara. Bayangkan. Standar Tuhan luar biasa, saudara. Inilah, saudara, kenapa kita harus banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar. Bayangkan Musa saja, kelas spek standar Musa aja, orang-orang yang diurapi Tuhan, membelah lautan, berjalan di tengah laut, tidak sampai tujuan. Bagaimana di sini goalnya kita dengan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus,
Kita harus mencapai goal tujuan orang-orang kudus. Alkitab mencatat, saudara, tidak ada yang tidak terangkat orang kudus. Standarnya di mana? Ada di Alkitab, orang Kristen, orang percaya. Tinggal direnungkan, dilakukan, diaplikasikan di dalam apa, saudara? Di dalam rumah tangga dulu, nggak usah jauh-jauh, dalam keluarga kita. Jadi di sini, saudara, bagaimana saya hari ini menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan ini? Karena dulu waktu saya belum bertobat, saya juga tidak mengerti, hanya tahu mengerti, hanya Yesus datang, mati, disalib, bangkit. Saya sudah percaya, sudah punya KTP, orang Kristen, udah jelas. Saya masuk surga. Iya. Tetapi setelah saya tahu kebenaran, standar-standarnya Tuhan yang ada dalam spesifikasi atau Alkitab ini, jelas Tuhan mencatat orang-orang kudus yang bangkit bersama-sama dia saat dia bangkit juga. Dan menampakkan diri. Tidak ada satupun yang mengenal. Seperti Yesus bangkit. Dikira hantu lah. Tidak percayalah. Itulah kekristenan di luar sana, saudara. Jelas sudah. Bagaimana orang-orang Farisi, orang Saduki yang menghukum Tuhan, mengadili Tuhan, lebih tahu daripada muridnya. 3 hari lagi Yesus bangkit. Tolong pasukan-pasukan jaga. Murid-muridnya enggak tahu, bersedih. Bayangkan orang yang dekat Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti, tidak tahu, pernah tercatat Tuhan sudah ngomong, anak manusia akan mati, setelah itu 3 hari akan bangkit. Masih saja tidak percaya. Ini, saudara, inilah kegambaran kekristenan kita. Gambaran mengikuti Yesus. Orang-orang dekat Tuhan tidak yang tahu. Malah orang Farisi yang ingat. Jaga itu kuburan. Setelah dia bangkit, bikin isu. Orang-orang Farisi bikin isu. Menjatuhkan Tuhan lagi. Bahwa yang mencuri mayatnya adalah murid-muridnya. Sementara murid-muridnya aja tidak mengenal Tuhan. Tidak ingat dengan kebenaran firman Tuhan. Anak manusia akan mati, 3 hari setelah itu dia akan bangkit. Bukannya menunggu kebangkitan itu. Malah terpuruk, sedih meninggalkan Tuhan. Ini, saudara. Jadi kita, saudara, bagaimana pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran maksud daripada kematian, kebangkitan Tuhan itu. Karena ingin dia menyelamatkan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sesuai standarnya Tuhan. Damai sejahtera, janji Tuhan itu pasti kita dapati. Ini, saudara. Bayangkan spesifikasi orang-orang kudus ini. Tidak ada tercatat di luar orang kudus bangkit. Kalau kita bertanya, siapa yang bangkit? Menampakkan diri sama siapa? Tidak ada yang kenal. Ini, saudara. Makanya pagi hari ini saya merenungkan dari tadi malam, pulang dari menara doa, saya merenungkan, masih melanjutkan tentang firman Tuhan dari hari kematian dia, hari ini kebangkitan. Karena kita orang Kristen, supaya kita tidak punya label cuma Kristen, kita tidak mengerti maksud Tuhan. Buat orang-orang kudus, pasti jaminannya. Kenapa, saudara? Tuhan melihat hati. Bagaimana Musa 40 hari di gunung. Ketika dia selesai turun, dia melihat orang-orang berbalik menyembah Baal-Baal dan membuat berhala-berhala. Apa yang terjadi, saudara? Musa melemparkan 10 perintah itu, saudara. Seharusnya, saudara,
Kalau kita lihat konteks, Musa tidak boleh melakukan hal itu. Iya, dia tidak perlu marah. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Begitu juga dengan Musa. Sudah memiliki standar. Inilah awal akar Musa tidak sampai tanah perjanjian, saudara. Konteks adalah bicara hati. Dan dia tidak minta ampun. Tidak ada tercatat dia memohon ampun daripada Tuhan. Ini saudara. Makanya saudara, semuanya kembali ke hati. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Semua dengan kesedihan kematian Tuhan. Padahal kita tahu Alkitab, Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri berbicara, 3 hari lagi setelah aku mati aku bangkit. Begitu juga dengan kita, sudah tahu isi dari firman Tuhan ini, tetap saja kita tidak lakukan. Itulah saudara. Tuhan dekat sama kita. Firman Tuhan ada di dekat mulut kita. Tapi kita tidak percaya. Bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat-mujizat yang sudah dia tunjukkan. Seperti murid-muridnya. Kalau tidak kuraba tanganmu, masih tidak percaya. Harus diraba-raba dulu, baru percaya. Ini bicara konteks orang-orang dekat Tuhan. Makanya banyak saya dengar. Semakin dekat Tuhan, semakin banyak halangan, banyak problem. Karena imannya ke situ. Jangan diimani saudara. Kalau dekat Tuhan imani, semuanya damai sejahtera. Karena janji dia kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Karena bait suci itu ada di hati kita. Jadi ini saudara, tujuan. Ini orang-orang kudus. Kalau kita lihat gambar Abraham, salah satu, saya bikin ilustrasinya dengan gambar. Orang-orang kudus yang bangkit bersama-sama Tuhan. Lanjut. Nah, ini di Matius pasal 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nih, orang-orang kudus. Standar inilah kekristenan yang kita kejar. Tidak perlu kita tampil di luar, wah, seperti saya ini mungkin mau minta apa, cari panggung atau apa di sini. Enggak, saudara. Saya mau dalam kehidupan rumah tangga saya berubah. Kekudusan di dalam rumah tangga. Itu yang saya kejar. Makanya saya bilang dengan Pak Ginter, kalau bisa, enggak, saya sebenarnya berdiri di sini. Jujur saja. Enggak gampang. Karena kalau saya tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, speknya Tuhan itu luar biasa. Sia-sia dong seperti Musa, udah membelah lautan, membawa bangsa Israel sekian puluh tahun. Tidak sampai tanah perjanjian. Ini saudara. Jadi kita jangan menganggap biasa-biasa kematian, kebangkitan Tuhan. Ini hari yang luar biasa. Kalau Natal itu masih tanda-tanda kedatangan. Tanda-tanda. Goalnya Tuhan ada pada kebangkitan. Goalnya Tuhan. Kebangkitan. Dia mau kita bangkit. Dia mau kita yang sudah terpuruk bangkit bersama karena kita sudah percaya Dia, mengaku Dia sebagai Tuhan. Saya yakin dan percaya di sini semua sudah pada baptis. Karena banyak tahapan-tahapan setelah Tuhan. Setelah Dia bangkit ke surga, naik ke surga. Bagaimana kita harus mengejar apa yang sudah tercatat, ditulis di dalam Alkitab. Kita tinggal taat.
kalau kita taat, saudara, tidak ada satupun, saudara, yang tidak Tuhan beri. Karena Dia mengasihi kita. Dia bisa jawab permasalahan kita. Dia bisa jawab menyelesaikan pergumulan kita. Karena Dia ada di hati kita selalu. Karena Tuhan tidak mau campur aduk dengan sesuatu yang kotor di hati kita. Jadi di sini saudara, kita harus tahu banyak siapa itu orang kudus, kita cari standarnya. Saya yakin dan percaya kita akan selalu mengejar standar ini, supaya kita juga bisa bangkit. Yang pertama, bangkit di dalam dunia ini saudara. Dalam keluarga, bisnis, usaha, permasalahan, problema, kita bisa bangkit. Urusan selanjutnya setelah kematian. Jaminannya, barometernya, tolak ukur di dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menunjukkan contoh-contoh orang-orang kudus. Berat saudara, berat. Selanjutnya, next. Ya. Yang keempat, kenapa murid Yesus tidak mengenal Dia? Bayangkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita bisa baca Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercengkrama, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oh, ini salah satu murid Tuhan Yesus loh. Hari-hari berdoa ikut Tuhan Yesus loh. Menyembah, memuji loh. Setelah Yesus mati, bangkit, dia tidak kenal. Berjalan mereka ke sebuah desa. Bayangkan saudara, level murid Yesus saja tidak bisa melihat dengan mata rohaninya. Bagaimana keberadaan Yesus itu ada. Itulah tergambaran orang Kristen di luar sana saudara. Jelas. Kenapa? Kalau kita baca ayat ini di atasnya, ini perbincangan setelah Yesus bangkit, berjalan, mengikuti mereka. Dua murid Yesus ini, satu pun tidak kenal. Dia tahu itu Yesus. Kenapa? Mata ada yang menutupi. Mata rohani kita. Ini saudara. Makanya saudara kalau kita baca lanjut ayat ini, tibalah mereka sampai di sebuah desa, lalu mereka makan, dan Tuhan Yesus mengambil, memecah-mecahkan roti dan membagikan ke murid-muridnya. Maka terbukalah mata rohani mereka, baru mereka mengenal Yesus. Ini saudara, bayangkan, kita lihat sebuah roti, makanya begitu pentingnya apa perintah Tuhan, menyuruh kita selalu melakukan perjamuan-perjamuan, memecah-mecahkan roti, agar kita selalu ingat Dia. Mata rohani kita terbuka. Makanya diperlukan komunitas, diperlukan ibadah, pengajaran. Supaya mata kita tidak tertutup. Padahal hari-hari ikut Yesus sebelum Yesus mati. Hari-hari. Entah sebesar apa balok di matanya sampai murid-muridnya tidak bisa melihat Yesus. Tidak mengenal Yesus. Duduk makan minum.
hanya makan roti. Mereka melakukan perjamuan. Baru mereka mengenal Yesus. Saat mereka mengenal Yesus, lenyaplah Yesus itu. Ini saudara, gambaran-gambaran kitab kehidupan kita orang percaya mengikuti Yesus. Kita sudah tahu, oh saya kalau lama enggak ibadah, enggak persekutuan, enggak perjamuan, bisa lupa dengan Tuhan. Ini Alkitab mencatat. Seperti itulah. Maka dipentingkannya lah komunitas, ibadah. Bagaimana kita selalu melakukan perjamuan kudus setiap bulan di sini. Padahal Tuhan sudah sebenarnya mengajarkan kita. Setiap kamu melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, lakukanlah ini. Agar kamu mengingat aku. Ini saudara. Jadi kita belajar terus bagaimana. Kita udah tahu semua ini saudara. Ya jangan kita tabrak, jangan kita tinggalin. Kalau kita mau mengejar kekudusan. Kekudusan dalam arti dalam kehidupan rumah tangga maupun nanti setelah kita mati. Ada standar-standarnya Tuhan. Ini saudara. Jadi di sini saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya selalu harus mengingat Tuhan kita. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Makanya kalau kita lihat di keyakinan Kristen yang lainnya, begitu sakral perjamuan kudus itu. Bayangkan kita bisa setiap melakukan ibadah-ibadah. Kenapa? Supaya kita ingat Tuhan. Ingat Dia. Setelah Dia bangkit. Karena Dia punya tujuan dalam kebangkitannya, saudara. Dia punya tujuan dalam kebangkitannya. Jadi di mana saudara? Disinilah puncak dari keselamatan itu, yaitu kebangkitan Tuhan. Momen yang luar biasa bagi kita orang percaya. Jadi kita orang-orang Kristen yang terpuruk dalam keluarga, rumah tangga, mari kita bangkit bersama-sama kematian Tuhan. Karena Dia sudah mati, sudah membayar dengan harga yang mahal, lunas saudara. Tidak ngutang, lunas. Dia bayar dosa-dosa kita. Dia yang pikul, rugi kita. Kalau kita tidak mengaplikasikan apa yang diajarkan Tuhan. Sia-sia ibadah yang kita lakukan, sia-sia kita mengikuti Dia. Ini saudara. Karena tujuan Tuhan membayar dengan harga lunas. Kalau kita seperti ngutang atau kredit saudara, kalau belum lunas dikejar terus sama debt collector, dikejar terus. Bayangkan bagaimana rasanya dikejar-kejar karena belum lunas. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dibayar dengan mahal, dengan darah, pengorbanan, lunas, tidak nyicil, sudah selesai. Sudah selesai kata Tuhan. Sudah beres. Seperti kita ngutang, kalau sudah beres cicilannya, sudah selesai, beres, tenang. Begitu saudara. Inilah hebatnya Tuhan kita. Selanjutnya, yang kelima, berapa kali Yesus menanggung dosa banyak orang?
kita baca kitab Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ada kata-kata di bawah, saudara, yang menantikan. Yang menantikan Dia. Buat siapa, saudara? Buat orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada penantian, ada ruang tunggu. Memang gak enak, saudara, yang namanya menunggu. Pekerjaan yang melelahkan. Menunggu dan menunggu. Tetapi ini sudah tercatat di kitab Ibrani pasal 9 ayat 28 ini. Kita harus selalu siap berjaga-jaga. Mempertahankan kekudusan kita. Menantikan Dia datang. Dan menantikan, punya haus dan lapar, pengen menantikan Dia. Karena perintahnya di sini. Yang menantikan Dia. Seperti gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis pintar. Mempelai-mempelai. Menanti-nantikan kedatangan mempelai. Ini, saudara. Kita harus punya motivasi dalam kehidupan kita menanti-nantikan Tuhan. Salah satunya dalam ibadah pertemuan, membaca firman Tuhan, berdoa, selalu menantikan Dia. Itu yang kita aplikasikan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu untuk mempertahankan. Karena pekerjaan menantikan tidak enak, saudara. Kita juga menunggu orang datang. Kalau sudah ini nggak datang-datang capek. Tetapi ini konsekuensi orang Kristen, orang percaya. Ya. Karena bukan hebat karunia kita, bukan karena hebat doa kita, bukan karena hebat pelayanan kita, tapi Tuhan bilang, nantikan Dia. Nantikan kedatangannya. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita harus rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ini adalah konteks kebangkitan. Karena Tuhan, Yesus itu cukup sekali, saudara. Menebus kita. Tidak 2 kali. 1 kali. Untuk menanggung dosa kita enggak sering-sering. 1 kali. Dia yang menanggung dosa kita. Dia yang pasang badan atas dosa-dosa kita. Ketika kita percaya, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tertulis tercatat. Jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Ini salah satu yang dititipkan visi Tuhan sebelum Dia bangkit. Sebelum Dia naik ke kerajaan surga. Visi Tuhan jelas. Jadi di sini, saudara, apa yang sudah tercatat di dalam kitab-kitab yang mengajar kita. Jadi bagaimana kita yang sekarang terpuruk, kita harus bangkit. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita harus bangkit. Dengan iman percaya kepadanya. Dengan iman kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Sudah selesai semua problem-problem kita. Pergumulan kita dengan kematian Tuhan. Sudah selesai. Sudah selesai. Dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu dunia ini sudah selesai, kata Tuhan.
Tapi kalau kita tidak mengikuti dia, maka itu kembali lagi terikat, terbelenggu. Ini khusus untuk orang yang menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ini saudara. Jadi di pagi hari ini saya tidak banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita semua mengerti maksud Tuhan di dalam kematiannya, kebangkitannya, tujuan Tuhan apa yang kita harus kita lakukan. Jadi saya mau bersama-sama kita merenungkan kembali firman Tuhan ini, supaya kita bisa mendapatkan standar kekudusan. Ini pilihan, pernyataan kita. Ya kalau tidak mau ya tidak ada paksaan bagi Tuhan Yesus. Harus mengikuti standar dia. Semua punya standar. Pemain keyboard juga punya standar. Pemain gitar juga punya standar. Semua punya standar. Gereja punya standar. Rumah tangga juga punya standar, sekolah-sekolah punya standar. Mobil juga punya standar. Begitu juga dengan orang yang mengikuti Tuhan. Karena gimana saudara? Kalau kita pikir, kita renungkan yang bangkit bersama-sama Tuhan itu orang-orang kudus itu. Ya. Bayangkan saudara, ada penantian orang-orang kudus. Sebelum Tuhan mati, Yesus mati. Mereka menanti. Sampai Tuhan Yesus mati dan bangkit, mereka pun bangkit. Menanti mereka. Menantikan Tuhan. Yang sejak mati aja menantikan Tuhan. Apalagi kita yang hidup. Tidak ada yang naik ke surga langsung mati, orang-orang kudus. Ketika Yesus mati, bangkit, maka bangkitlah orang-orang kudus. Itulah momennya saudara. Momen kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Sedikit yang aminnya. Enggak mau naik mau diangkat Tuhan kelihatan. Jadi ini saudara, kita harus imani, kita mampu, kita mau berjuang, menantikan Tuhan seperti mempelai wanita. Terus dan terus belajar, terus dan terus taat dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Walaupun banyak sekali problem-problem, tetapi jangan takut. Karena dia sudah membayar semua dengan lunas. Tidak nyicil. Ini saudara, kita imani. Segala sesuatu kita imani. Kalau kita imani yang buruk-buruk, ya datang yang buruk-buruk saudara. Kita imani sesuatu. Kita akan tahun ini, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saya imani. Usaha saya akan bangkit dan mendapat terobosan-terobosan yang baru. Imani saudara. Imani, deklarasikan iman kita. Perkatakan. Saya akan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa tahun ini. Dengan kebangkitan Tuhan ini. Karena aku percaya Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Dia akan mampu membangkitkan saya daripada keterpurukan ekonomi saya. Dari sakit penyakit. Di tahun 2024 ini saya imani dengan kebangkitan Tuhan. Tubuh saya bangkit kembali. Yang sakit dipulihkan. Yang terikat dilepaskan. Imani saudara.
Karena kita hidup oleh iman. Dengan kebenaran firman Tuhan. Sering-sering perkatakan doa yang positif agar sesuatu positif di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Pergumulanmu kata Tuhan sudah selesai dengan kebangkitannya. Permasalahanmu sudah selesai. Tugas kita hanya menanti-nantikan dia kedatangan. Kita imani. Ini saudara, saya undang para pemain musik, WL Singer, untuk bisa mengambil tempat. Ini saudara, jadi hari ini saya menyampaikan tidak banyak firman Tuhan. Saya berharap kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan ini. Apa itu kematian, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana motivasi kita dalam kehidupan kita orang Kristen, orang percaya. Cukup di tempat duduk, saya akan berdoa buat kita. Silakan mengangkat tangan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, hamba minta kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Segala masalah pergumulan sudah selesai hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit penyakit hari ini sudah selesai dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang belum mendapatkan pekerjaan hari ini, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Sudah selesai apa yang menutup mata kita, yang membuat kita tidak kenal itu Tuhan kita. Sudah selesai di dalam nama Yesus. Dengan kebangkitan Tuhan, semuanya bangkit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bangkit dari pergumulan, semua bangkit. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diringankan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dengan kebangkitannya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau tumbuh bangkit bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu ada di hati kami. Dan kami renungkan dan kami lakukan sebagai terang dan jalan pelita bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat FLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 17 April tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono dan akan dilayani oleh worship leader Fandi Santoso. Mari kita bersama-sama dapat hadir di ibadah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang memiliki anak, kami juga akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya.
Bagi anak pemuda remaja sekalian yang ingin menghadiri ibadah youth juga dapat hadir setiap Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. IFLC Palangkaraya juga dapat melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat yang ingin melayani, multimedia, gitaris, keyboardis, bassis, singer, dan WL. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja atau saudara Neni. Kami juga melaksanakan menara doa setiap hari Sabtu pada pukul 9 pagi dan pada pukul 18.30 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama dapat hadir untuk mendoakan negara, bangsa dan juga gereja kita. Kami juga mengadakan family sale setiap hari Jumat pukul 7 malam. Onsite di Gereja IFLC Palangkaraya Jalan Kutilang Gedung Geraha Kutilang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat atau pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur, persembahan, diakonia, pembangunan, dan perpuluhan, bisa transfer melalui rekening di atas. Diinfokan mulai bulan April tahun 2024 ibadah raya Minggu IFLC Palangkaraya akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kami boleh ingin menyapa jemaat yang baru beribadah tempat ini. Mohon lambaikan tangan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Father's Love. Kami mengundang untuk minggu depannya lagi dapat bergabung dan beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita imani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita mengangkat persembahan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan benih untuk ditabur. Engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat amplop persembahan, Engkau melihat juga isinya. Bahkan Engkau juga melihat hati kami yang mempersembahkannya. Kami datang mengembalikannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati penggunaannya, biar ini ya Tuhan dipergunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan. Kami minta untuk minggu depan atau hari-hari mendatang, bulan-bulan depan, kami minta benih untuk kami tabur Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kami benih untuk ditabur berlipat ganda jumlahnya. Kami berdoa meminta kepada Tuhan, kami minta roti untuk kami makan. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami penuh dengan damai, dengan sukacita. Bahkan kami minta beri kami usaha pekerjaan yang baru
yang hebat, yang lebih dahsyat ya Tuhan, yang daripada Engkau, untuk kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menyertai ibadah pagi hari ini, ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai kami semua, tibakan kami sampai rumah, berkati semua apa yang kami miliki Tuhan dan kami lakukan. Tibakan kami dengan selamat, membawa damai sejahtera, sukacita dari tempat ini ke rumah kami masing-masing Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita, kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sambut berkat Tuhan ini dengan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.